Hai guys, perkenalkan saya Wuli Nazilatul Jannah dari kelas 1B Prodi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat. Selamat menonton. Di slide pertama ada sampul dan slide selanjutnya ada bukti jurnal. Metabolisme merupakan rangkaian reaksi kimia yang diawali oleh substrat awal dan diakhiri dengan produk akhir yang terjadi di dalam sel. Untuk menentukan fungsi organ tubuh, memperbaiki sel pencernaan makanan dan pernafasan. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica 2015. Slide selanjutnya yaitu metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat adalah proses kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup untuk mengelola karbohidrat. Baik itu reaksi pemecahan, katabolisme, maupun reaksi pembentukan atau anabolisme. Selanjutnya ada proses-proses metabolisme karbohidrat. Yang pertama, glikolisis, yang kedua, glikogenesis, yang ketiga, glikogenolisis, dan yang keempat, gluconeogenesis. Pertama, kita akan menjelaskan tentang glikolisis. Glikolisis merupakan proses penguraian gula 6 karbon menjadi 2 molekul asam pirufat berkarbon yang berlangsung di dalam sitosol semua sel, dan energi yang dihasilkan nanti akan disimpan di dalam senyawa organik berupa ATP dan NAD. Nah, fase yang pertama yang memerlukan ATP yaitu glikolisis diawali dengan fosforilasi glukosa membentuk glukosa 6-fosfat. Kemudian, glukosa 6-fosfat mengalami isomerisasi menjadi fruktosa 6-fosfat. Lalu, fruktosa 6-fosfat tersebut mengalami fosforilasi menjadi fruktosa 1,6-fosfat. Nah, setelah itu mengalami isomerisasi kembali menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Fase yang kedua yang menghasilkan ATP yaitu gliseraldehida 3-fosfat mengalami oksidasi dan berubah menjadi 1,3 difosfogliserat. 1,3 difosfogliserat merupakan senyawa tinggi. Dengan bantuan fosfogliserat kinase, kemudian berubah lagi menjadi 3 fosfogliserat. Setelah itu, barisomerisasi menjadi 2 fosfogliserat, kemudian berubah menjadi fosfeneol pirufat, dan yang terakhir menjadi pirufat. Yang kedua yaitu glikogenesis. Glikogenesis adalah lintasan metabolisme yang mengkonversi glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di dalam hati. Lintasan ini diaktifasi di dalam hati oleh hormon insulin sebagai respon terhadap rasio gula darah yang meningkat. Proses glikogenesis yang pertama yaitu glukosa mengalami fosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat. Di otot reaksi ini dikatalisir oleh heksokinase, sedangkan di hati oleh glukokinase. Lalu glukosa 6-fosfat diubah menjadi glukosa 1-fosfat dalam reaksi dengan bantuan katalisator enzim fosfoglukomutase. Enzim itu sendiri akan mengalami fosforilasi dan gugus fosfo akan mengambil bagian di dalam reaksi reversibel yang intermediatnya adalah glukosa 1,6 difosfat. Yang ketiga yaitu glikogenolisis. Glikogenolisis adalah proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa atau gula darah. Proses glikogenolisis dapat terjadi di otot dan sel hati ketika tubuh memerlukan lebih banyak produksi energi. Selanjutnya adalah foto atau gambaran dari glikogenolisis. Yang terakhir yaitu gluconeogenesis, adalah proses sintetis atau pembentukan molekul glukosa baru dari sumber-sumber selain karbohidrat. Proses ini kebanyakan terjadi di dalam hati dan sebagian kecil lainnya terjadi di korteks ginjal dan usus kecil. Selanjutnya tahap-tahap gluconeogenesis. Gluconeogenesis merupakan proses kimiawi secara sederhana dapat dilakukan dalam tahap sebagai berikut. Tahap yang pertama yaitu mengubah pirofat menjadi asam fosfenol pirufat atau PEP. Tahap yang kedua yaitu mengubah PEP menjadi 6-fosfat
senyawa yang menjadi turunan dari. 誰かのそれ Dan yang terakhir yaitu mengubah fruktosa 6-fosfat menjadi glukosa, dan kemudian glukosa akan digunakan sebagai energi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.